Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Bend into Shape yang dibuat oleh 99% Sneaky. Dan kita hari ini punya Dutch Whispers, kemudian ada Quadruples, dan juga ada Disjoint Group ya. Dan ini memiliki visual yang sangat indah banget sih, jadi saya cukup menantikan banget untuk bermain puzzle-nya. Sepertinya bakal sangat seru banget. Tapi di sini juga 99% Sneaky itu di bulan Desember kemarin ya, itu membuatkan sebuah kado Sudoku untuk saya ya. Thank you very much for the gift. Dan di Sudoku ini dia menggunakan Entropic Lines, kemudian ada Anti-King dan juga ada Killer ya, dimana temanya itu adalah nama online saya, Crusader 175. Ini puzzle-nya lumayan seru banget sih. Saya lumayan suka dengan puzzle yang menggunakan warna seperti Entropic Lines ini, dan ya puzzle ini benar-benar seru banget untuk dimainkan. Dan nanti kalau kalian ingin bermain kedua puzzle ini, saya taruh linknya di deskripsi video di bawah. Ya, tapi mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturan dari puzzle hari ini. Bend into shape di sini. Dan peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian kita punya Dutch Whispers di mana angka yang bersebelahan di sepanjang garis jingga harus memiliki selisih minimal 4. Jadi dua petak ini, dua petak ini, dua petak ini, dua petak ini, dan seterusnya angka yang bersebelahan itu harus memiliki angka dengan selisihnya 4 atau lebih. Kemudian kita punya quadruples di mana angka pada lingkaran ini dia harus muncul pada 4 petak tersebut. 4 dan 7 akan muncul di sini, 2 dan 8 akan muncul di sini, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada disjoin di mana petak dengan posisi kotak 3x3 yang sama tidak boleh berisi angka yang sama. Jadi selain Sudoku, setiap baris, setiap kolom, dan setiap box itu harus berbeda. Di dalam disjoin group ini kita harus melihat posisi yang sama di dalam suatu kotak 3x3. Jadi misalkan di petak pada pojok kiri atas semua di sebuah kotak 3x3 itu harus berisi angka yang berbeda semua. Contoh lain di tengah-tengah dari sebuah kotak 3x3 itu harus berbeda semua. Dan di bawah tengah sini misalkan itu harus berisi 9 angka yang berbeda. Jadi ada sedikit scanning tambahan ya yang harus kita lakukan untuk di puzzle disjoin ini. Oke, dan itu adalah peraturan untuk bend into shape. Dan mari kita langsung saja untuk list temennya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, ya untuk permulaan dari puzzle ini harusnya kita melihat dari Dutch Whispers ini nggak sih? Karena semua dari garis Dutch Whispers ini itu merupakan sebuah posisi disjoin yang sama kan ya pada puzzle ini. Dan mungkin nanti kita harus melihatnya bagaimana sebuah angka itu bisa bersebelahan dengan angka apa ya, supaya dia bisa menjadi sebuah garis Dutch Whispers yang valid, memiliki selisih minimal 4. Dan ada beberapa quadruples juga kali ya, yang mungkin nanti akan mengeliminasi kemungkinan angka-angka tersebut bisa apa. Ya, tapi mungkin kita coba warnakan aja ya untuk disjoin kita. Ini adalah sebuah posisi disjoin yang sama di pojok kiri atas, jadi kita warnakan dengan hijau saja mungkin. Di sini adalah posisi di atas tengah, di mana dia harus berisi semua angka yang berbeda. Dan ini adalah posisi disjoin yang ketiga ya. Jadi semua angka di sini harus berbeda semua juga. Oke. Ya, dan ada beberapa angka itu yang cukup terbatas ya untuk bisa bersebelahan dengan angka apa pada sebuah Dutch Whispers. Misalkan angka 5. Angka 5 itu hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 dan 9. Dan angka 4 juga sama, dia hanya bisa bersebelahan dengan 8 dan 9 untuk memiliki selisih minimal 4. Dan angka 6 juga dia harus memiliki selisih dengan angka 1 dan 2 saja berarti kemungkinannya. Hmm, ya mungkin mungkin gitu kali ya untuk pemikirannya. Ya karena hanya ada satu. Ya kita kita kayaknya harus memikirkannya secara keseluruhan di sini ya. Ini kayaknya puzzle bakal lumayan keren banget sih untuk logikanya di sini ya. Jadi kita harus memikirkannya secara keseluruhan dan angka-angka tersebut bisa memiliki angka yang bersebelahan itu dengan angka apa. Karena cukup terbatas dengan kuota kita bisa menempatkan angka-angka tersebut berapa kali gitu. Jadi mungkin kita coba tandakannya seperti ini aja kali ya. Dengan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti ini. Kita tahu hijau di sini adalah angka yang berbeda semua, maka dia harus bersebelah, harus ada angka 1 sampai 9 muncul di situ. Dan kita coba cari tahu apakah seluruh angka ini bisa bersebelahan dengan angka apa ya. Karena di sini juga untuk petak-petak ungu kita hanya bisa memiliki angka 1 sampai 9 tepat satu kali ya akan muncul di situ. Dan di biru kita angka 1 sampai 9 juga akan muncul tepat satu kali.
Ya berarti intinya adalah di seluruh petak ungu dan petak biru kita bakal ada angka 1 sampai 9 muncul 2 kali masing-masing ya. Dan kita harus lihat semua angka tersebut akan bersebelahan dengan angka apa di sini. 5 hanya bisa bersebelahan dengan 1 dan 9 saja, 4 hanya bisa bersebelahan dengan 8 dan 9 saja, 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 dan 2 saja. Dan ya itu sudah mengambil kuota untuk angka 9 kita ya. 9 kita akan bersebelahan dengan 5 salah satunya dan 9 kita akan bersebelahan dengan angka 4. Jadi tidak boleh ada angka 9 lagi bersebelahan dengan angka-angka yang lainnya di sini. Wow. Ya berarti harusnya 3 ya. 3 itu hanya bisa bersebelahan dengan 7, 8, 9 kan ya. Tapi karena nggak boleh ada angka 9 lagi, 9 kita sudah digunakan untuk bersebelahan dengan angka 5, kita hanya bisa menggunakannya dengan 7 dan 8 saja untuk bersebelahan dengan angka 3. Sama juga dengan 7, satunya sudah digunakan berarti ya. Kita harus bersebelahan dengan 2 dan 3 berarti untuk kemungkinannya. Lalu ya 2 2 sekarang sudah digunakan 2 kali dan 8 sudah digunakan 2 kali. Jadi untuk 2 dan 8 sini harusnya juga lumayan terbatas lagi ya. Untuk 2 itu hanya bisa bersebelahan dengan angka 6, 7, 8, 9 berarti tapi kita tahu 9 sudah digunakan 2 kali, 8 sudah digunakan 2 kali, maka hanya bisa 2 angka yang tersisa yaitu bersebelahan dengan angka 6 dan 7. Ini juga sama 1, 2, 3, 4, maka satunya sudah digunakan 2 kali dan duanya sudah digunakan 2 kali bersebelahan dengan angka 6 dan 7. Jadi hanya bisa 3 dan 4 di sini. Lalu 6, oh iya, kita kita untuk angka yang tersisa di sini bisa bersebelahan dengan angka apa ya, yang belum kita gunakan 2 kali di sini. Karena ungu dan biru tadi kan ada totalnya 2 kali angka masing-masing. Angka 6 belum muncul 2 kali di sini, dan angka 4 juga belum muncul 2 kali, dan angka 5 lah ya. Angka 5 itu juga belum muncul 2 kali. Jadi totalnya di petak ungu dan biru kita yang tersisa adalah 2 angka 5 dan 1 angka 4 dan 1 angka 6. Maka ya ini adalah 4, 5, 6 ya, dan satu itu nggak boleh bersebelahan dengan angka 4, maka ini harus 5 dan 6, dan ini harus bersebelahan dengan angka 4 dan 6 untuk membuat itu bisa memiliki selisih minimal 4. Wow. Nggak, sorry, ini adalah 4 dan 5, bukan 4 dan 6. 6 nggak bisa bersebelahan dengan angka 9. Harusnya sudah muncul semuanya 2 kali kan ya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, dan 9, 9. Wow. Jadi dengan adanya penempatan Death Whisper seperti ini dengan bentuk yang sama, dengan adanya disjoin juga, itu kita langsung bisa tahu komposisi dari masing-masing angkanya apa. Benar-benar ide yang sangat brilian banget oleh 99% Sneaky di sini. Oke. Jadi ini adalah semua komposisi angka untuk bersebelahan ya. Coba saya mau mengingat-ingat dulu, berarti 1 akan bersebelahan dengan 56, 2 akan bersebelahan dengan 67, 3 akan bersebelahan dengan 78, 4, 8, 9, 5, 1, 9, 6, 1, 2, 7, 2, 3, 8, 3, 4. Berarti kita kayaknya harus ya yang terdekat lah ya. Angka yang harus sedekat mungkin untuk dari angka tersebut. 2 tadi kan hanya bisa bersebelahan dengan 6, 7, 8, 9. Dan kita harus mengambil 2 angka terdekatnya, 6 dan 7. 3 akan bersebelahan dengan 7, 8, 9. Dan kita ambil terdekatnya, 7 dan 8. 4, 8, 9 juga sama. 4, ya kalau dari sisi tingginya juga sama ya. 6 akan bersebelahan dengan 1, 2, 3, 7 aja contohnya. 7 akan bersebelahan dengan 1, 2, 3. Dan kita ambil yang terdekat ke angka 7 yaitu 2 dan 3. Oke, oke. Jadi sudah saya ingat-ingat sekarang untuk angka tersebut bisa bersebelahan dengan angka apa. Tapi harusnya dengan adanya quadruples di sini ya, itu mengeliminasi sebuah komposisi dari garis Dasius itu bisa apa di sini ya. Mungkin gini kali ya untuk cara pemikirannya. Kita coba tandakan aja di sini dengan warna aja seperti tadi, hijau tadi. Dan sekarang kita coba lihat di petak-petak hijau ini angka-angka dari 1 sampai 9 kita harus muncul di mana ya? Karena 5 tadi akan bersebelahan dengan angka 1 dan 9. Maka dia nggak mungkin di sini kan ya. Kalau ini 5 sudah ada di quadruplesnya angka 5, maka nggak mungkin di sini lagi. Ini masih mungkin untuk 5. Ini masih mungkin ya untuk 5 juga. Ini nggak mungkin karena kalau ini 5 ini 19, tapi 19 sudah kita gunakan di sini ya. Dan itu nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin karena 9 sudah di sini. Ini juga nggak mungkin sudah ada angka 1, 5 masih mungkin di sini, dan ini nggak mungkin 5 juga, sudah ada angka 9, dan ini nggak mungkin 5. Jadi 5 kita hanya ada 3 kemungkinan ya, 1, 2, 3 di sini. Untuk angka 6 mungkin
6 nggak mungkin di sini lagi, 6 akan bersebelahan dengan 1, 2. Maka 2 nggak mungkin di sini juga, angka 6 ya. 6, 1, 2 masih mungkin di sini. Ini nggak mungkin, ini mungkin, ini nggak mungkin, ini oke, dan ini nggak oke ya. Sudah ada angka 6 di sini. Kemudian angka yang terbatas lagi untuk angka 4. 4 akan bersebelahan dengan 8 dan 9. Tapi nggak mungkin di sini dan di sini. 4 masih oke di sini. Sudah ada 9, sudah ada 9, sudah ada 8. 4, 8, 9 nggak mungkin. 4, 8, 9 nggak mungkin. Dan 4, 8, 9 masih mungkin di sini. Jadi, 4 kita hanya bisa dua kemungkinan ya. Di sini atau di sini. Yang mungkin nanti akan dieliminasi lebih lanjut kali ya. Dengan adanya angka-angka lainnya. 7 tadi bersebelahan dengan angka 2 dan 3 ya. 3 ada di sini berarti nggak mungkin 723. 723 nggak mungkin. 723. 723 juga nggak mungkin di sini. Sudah ada angka 2. 723. 723 nggak mungkin. 7. Oh, 7. 7 hanya bisa di satu kemungkinan ternyata ya. Karena di seluruh kode pos ini pasti sudah ada angka 7, 2, atau 3. Jadi ternyata hanya bisa di satu kemungkinan saja, yaitu di sini. Wow. Dan 7 hanya bisa bersebelahan dengan 2 dan 3 saja. Dan itu mengambil posisi angka 4 kita ya. Tadi 4 hanya bisa di sini dan di sini. Dan hanya bisa di sini berarti. Oke. Dan 4 hanya bisa bersebelahan dengan 8 dan 9 di sini sekarang. Luar biasa banget. Lalu kita ke angka 3 berarti ya. 3 itu hanya bisa bersebelahan dengan angka 7 dan 8 yang terdekat. 3, 7, 8 nggak mungkin. 3, 7, 8. 3 masih oke di sini. 3 nggak mungkin di sini, di sini. 3, 7, 8. Oh, 3 juga hanya bisa satu kemungkinan ya. Di tempat lainnya itu sudah pasti ada angka 3 atau angka 7 atau angka 8. Jadi ya, kita hanya bisa di sini sekarang. Ini sebenarnya masih oke ya sebenarnya untuk angka 3. Tapi karena sudah diambil angka 7, kita 3 hanya bisa di sini sekarang. Luar biasa banget. 3, 7, 8 seperti ini. Oke. Lalu untuk angka 2, 2 itu tadi hanya bisa bersebelahan dengan 6 dan 7. 2 nggak mungkin sini, 2, 6, 7. 2 masih oke di sini, 2, 6, 7. 2 nggak mungkin sini, 2, 6, 7. 2, 6, 7, 2, 6, 7. 2 juga hanya bisa satu kemungkinan ya, 2, 6, 7. Ya, 2, 6, 7 hanya bisa di sini sekarang untuk kemungkinannya. 2, 6, 7 seperti ini. Angka 8. 8 itu bersebelahan dengan 2 dan 3 berarti untuk yang terdekat? Enggak, bukan. Angka 3 dan 4. 8, 3, 4. 8 nggak mungkin sini, 8, 3, 4. 8, 3, 4. 8, 3, 4. Jadi hanya bisa satu kemungkinan juga, yaitu 8, 3, 4 di sini. Luar biasa banget. Dan kita tersisa angka 1 dan 9 ya. 1 itu bersebelahan dengan 5 dan 6. 156 masih oke di sini. 156 masih oke. 156 nggak mungkin di sini. 156 masih oke di sini. Oh, berarti sekarang petak ini hanya bisa satu kemungkinan saja ya. Karena 1, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 8 nggak bisa lagi. Jadi hanya bisa 9 saja di sini. Oke. Dan 9 itu bersebelahan dengan 5 dan 4 ya. 4 dan 5. Oke. Berarti kita punya posisi seperti ini ya. 156 kayak kita masih belum tahu tapi ya. Di mana dia kemungkinannya berada. 156. 1 bersebelahan dengan angka 4. 1 bersebelahan dengan angka 56. 5 akan bersebelahan dengan 19. 6 akan bersebelahan dengan 12. Jadi pasti bakal ada angka 1 nggak sih selalu? Karena 1 adalah angka 1 di tengah-tengah. Kalau 5 pasti bakal ada angka 1 nantinya. 19. Kalau 6 pasti bakal ada angka 1 juga. Jadi seluruh kemungkinan ini pasti bakal ada angka 1 nantinya ya menariknya. Oke. Oke, tapi mungkin kita coba lihat yang lain dulu sini ya. Ada lagi nggak yang kira-kira kita bisa dapatkan informasi yang lebih lanjutnya? 156 ya. Mungkin kita coba melakukan scanning juga ya dari segi Sudoku dan juga dari segi quadruples-nya di sini. Ya, coba kita pencil mark untuk semua petak yang di luar dari quadruples dan juga dari disjoint-nya ya. Karena di box ini sudah ada 489 dan 356. Maka angka yang tersisa adalah 1, 2, 3, 1, 2, 7 ya berarti kemungkinannya. Di box ini sudah ada 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Maka harus 4, 5, 6 di sini. Ini nggak mungkin 4 lagi oleh Sudoku di kolomnya. Di sini kita butuh 1,
2, 3, 4, 5, dan 8 ya. 1, 4, 5, 8. Ini bukan 8 lagi sekarang. Oke. Ini 1, 2, 3, 6, dan juga 7. Ini nggak mungkin 7 lagi sekarang. Dan kita punya posisi seperti ini. Ini 1, 2, 5, 1, 2, 5, 6. Itu adalah semua angkanya. Ini nggak mungkin 2 lagi. Ini adalah 1, 4, 8, 9 ya. 1, 4, 8, 9. Dan juga ada yang kurang nggak sih untuk angkanya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak ada yang itu adalah 4 angka di situ ya. 1, 4, 8, 9. Dan 9 nggak mungkin sini lagi sekarang oleh Sudoku. Ini nggak mungkin 8 lagi sekarang di barisnya. Oke. Hmm. Mungkin kita harus lihatnya dari segi quadruples kali ya. Karena quadruples itu biasanya kalau misalkan dia adalah posisi yang sejajar di situ ya. Kita bisa dapat sedikit informasi yang lebih lanjut di situ. 3, 5, 6, 2, 8, dan 4, 7. Nah, itu sayangnya nggak ada angka yang sama di situ ya. 1, 2, 9, 9 sama di sini. Oh, satu ya. Satu di quadruples ini dan satu quadruples ini. Kalau misalkan quadruplesnya itu sejajar, kita langsung bisa bertanya aja di mana angka tersebut dalam barisnya. Atau pertanyaannya adalah, karena ini adalah angka satu dan itu mengambil kuota angka satu pada kedua baris ini. Kedua baris ini pasti bakal ada dua angka satu, maka angka satu nggak boleh sini lagi. Nggak, maksudnya ada dua angka satu yang muncul di kedua baris ini, dan angka satu sudah digunakan satu kali di sini dan satu kali lagi di sini. Maka saya tidak boleh ada angka satu lagi di sini. Maka satu di boxnya di box ini hanya bisa di tiga petak ini. Atau pertanyaannya di mana angka satu pada baris ini? Tidak boleh ada di box ini dan di box ini, maka harus ada di tiga petak ini. Maka hanya bisa di sini sekarang untuk angka satu kita, dan itu mengeliminasi angka satu pada petak ini. Nice. Oke. Di baris ini kayaknya lumayan terbatas ya, di mana angka 8 sekarang. Angka 8 hanya bisa di sini, dan itu juga angka 3 sekarang hanya bisa di sini sekarang. Wow. Oh enggak, ini di sini sudah ada 3 ya, berarti ini nggak mungkin 3 lagi. Dan kita punya 6, 7 pair, dan ini bukan 6 lagi sekarang. Oke. 4, 5, 6, 7. Lalu jangan lupa juga pada disjoinnya ya, karena ini sudah ada angka satu. Maka di petak pojok kanan atas kita itu nggak boleh ada angka satu lagi sekarang. Mungkin kita coba tandakan aja di sini ya untuk menandakannya. Ini nggak boleh ada angka satu lagi sekarang. Ini juga nggak boleh ada angka satu. Ini juga merupakan petak disjoin kita. Lalu ya ini untuk yang sejajar lagi angka 9 ya. Angka 9 dalam baris ini harus di sini. 2 sejajar harus ada di sini dan itu sudah pasti oke. 4, 7, 7 sejajar, 7 di barisnya hanya bisa di sini, berarti tapi sayangnya di baris ini nggak ada lagi ya. Mungkin coba di kolomnya 5, 6, 1, 2, 8, 4, 7. Itu angka yang berbeda semua sayangnya. 2, 8, 9 ya. 9 dalam ini sejajar, maka 9 dalam kolom ini hanya bisa di dua petak ini berarti sekarang. Oke. Lalu 3, 5, 6, 1, 2, 9, 4, 7. Sayangnya itu nggak ada yang sejajar situ ya. Kayaknya nggak ada yang bisa kita selesaikan. Oh, tapi saya baru lihat 8 sini menyelesaikan banyak hal. 8, 7 selesai. 8, 7. Kemudian 8 dan 9 seperti ini. Dan 7 mat ke samping kembali menyelesaikan 6, 7 kita. Nice. Oke. 7 mat ke samping menyelesaikan 6 kita, maka 6 pada disjoinnya nggak boleh muncul lagi di petak ungu kita. Lalu di mana lagi? 5, 6 ya. 1, 4, 8, 9. 7 berarti nggak mungkin sini lagi sekarang di kolomnya. 1, 2, 8, 9 ya. 1, 5, 6. Di baris ini ada angka yang terbatas nggak? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 9. Nah, kayaknya belum terlalu banyak informasi yang bisa kita dapatkan di situ ya. Di mana lagi untuk angka yang menarik di sini? 9, 4, 5. 7 sekarang di quadruples ini dia hanya bisa dua tempat, yaitu di sini dan di sini. Itu membantu nggak? Berarti 7 berarti harus di atas ya. 7 di sini dan 7 di sini. Dia melihat ke atas, maka di boxnya hanya bisa di dua petak ini. Ya berarti ini adalah 79 pair. Dan 79 itu tadi satu bersebelahan dengan angka apa? Satu bersebelahan dengan
7 nggak bakal pernah bisa di sini lagi nggak sih? Karena 1 tadi bersebelahan dengan angka 5 dan 6 ya. Dan 5 itu hanya bisa bersebelahan dengan 1 dan 9. Maka ini sudah pasti angka 9. Oke, nice. Kalau 9 berarti ini harus 7 sekarang. 1, kalau ini 1, ini harus 1. Bentar. Kalau ini adalah 79, 1 itu nggak mungkin lagi ya. 1 tadi bersebelahan dengan angka 5 dan 6. Ya, jadi ini sudah pasti angka 5 berarti. 5 itu berarti hanya bisa bersebelahan dengan 9 dan 1. Oke, nice. Dan ini menjadi 7. Dan petak hijau kita nggak boleh ada angka 5 lagi. Maka kita tersisa 1 dan 6. Kalau 1, dia harus terhubung dengan, oh ini nggak mungkin 1 lagi. Berarti ini yang 6, dan ini bersebelahan dengan 1, 2. 1, 2 selesai. Dan yang terakhir adalah 1 yang bersebelahan dengan angka 5 dan juga 6. Yap, 5 dan 6. Nice. Oke, kita berarti harusnya tinggal melakukan banyak scanning aja ya di sini, dan jangan lupa juga untuk disjoinnya. Ini benar-benar ide yang luar biasa banget kalau menurut saya di sini. 1 di kolomnya harus di sini, 2. Dan sekarang kolom ini kita masih butuh angka 3. Ah, enggak, bukan. 9 ya, 9 yang belum muncul. Lalu 9 dalam box ini berarti di 2 tempat, tapi masih belum terlalu menarik. 9 dalam baris ini lah ya. 9 dalam baris ini yang bisa di sini sekarang. Lalu 2 mat ke samping ini menjadi 7. Dan di baris ini kita masih butuh 3 dan juga 8 ya. 3 dan 8 di sini. Berarti petak ungu kita sudah ada semua angka kecuali angka 245 ya. Maka ini harus 245, tapi nggak mungkin 4 kalau sudah di kode pos-nya, dan juga nggak mungkin 5. Maka harus 2. Dan menyelesaikan 5, dan di petak ungu kita harus 4 di sini. Nice. 54, kemudian 56, 23 oleh saudaraku, 34. Di kolom ini mungkin yang cukup menarik, ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. Oke, nggak mungkin 6 juga, 1, 4 selesai. 6 menyelesaikan 5, 6 di sini. 6 ke samping, 3. Ini nggak mungkin 1 atau 4 lagi, sehingga menjadi 8. Dan di kolomnya kita butuh angka 1, 2, 3, 4, 5 yang belum muncul. Nice. Oh, dan ada 8 juga ya pada kode pos ini, makanya menjadi 3 dan 8. Oke, jadi tinggal area 2x2 saja di sini ya, yang harus kita selesaikan. Dan jangan lupa juga untuk nantinya disjoin kita ya. Oke. Kita coba pencil mark aja lah ya semuanya. Di sini kita butuh 1, 3, 5, 6. 1, 3, 5, 6. Ini nggak mungkin 1 lagi. Ini nggak mungkin 5. Ini nggak mungkin 6 sekarang di kolomnya. Di sini 2, 8, 4. 2, 8, 4, 6. Ini nggak mungkin 2 lagi. Ini nggak mungkin 4 di kolomnya. Ini 4, 7, 3, 6. Enggak, bukan 6. 3, 4, 7, 9. Oke, 9 ya, berarti hanya bisa 1 tempat sekarang di sudoku. Ini nggak mungkin 9 lagi berarti semuanya. Dan ini nggak mungkin 7. Dan nggak mungkin 3 di sini ya. Kita sudah dapat angka 9 di sini. Itu membantu nggak dalam segi disjoinnya ya? Kayak 9 nggak mungkin di sini berarti. Petak ini nggak mungkin 1, 2, 3. Kita coba benchmark aja ya. 3, 9, 8, 5 kemungkinannya. Ini nggak mungkin 3 lagi sekarang oleh saudaraku. Ini 5 nggak mungkin. Dan 9 nggak mungkin di sini oleh disjoinnya di petak bawah tengah. Oke. 1, 2. Di sini mungkin 2, 7, 9, dan juga 6. Ini nggak mungkin 2 lagi. Ini nggak mungkin 9. Ini nggak mungkin 7 di kolomnya. Ini kita coba dilihat aja untuk pencil markingnya. Ini agak tricky ya. Gimana cara kita bisa menyelesaikan di sudokunya di sini? Kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nggak mungkin 8 lagi sekarang. Ini nggak mungkin 2. Ini nggak mungkin 7. Ada suatu disjoin sih kayaknya yang harus kita selesaikan ya. 1, 2, 9, 5. Yang belum ada di sini. Ini bukan 9. Ini bukan 2 lagi sekarang. Box ini 4, 7, 3, 8. Ini nggak mungkin, 8 ya. 8 hanya bisa di sini sekarang. Terus sudoku, ini nggak mungkin 3 lagi, dan ini nggak mungkin 7 lagi sekarang. Dan mungkin ada disjoin yang membantu mengeliminasi ya, karena 8 nggak mungkin di seluruh petak ini lagi, berarti di tengah
kanan. Oke. Yang terakhir 5, 6, 1, dan juga 4. Ini nggak mungkin, oh 5 ya, 5 juga membantu di sini, 5 nggak mungkin di sini lagi, 5 hanya bisa di sini, dan ini nggak mungkin 1, ini nggak mungkin 6. Membantu nggak untuk disjoin 5 sini ya? 5 nggak mungkin di sini lagi berarti sekarang. Oh, oke. Ini di mana ya petak yang menarik untuk dari segi disjoinnya ya? Itu ada sudoku kah yang saya miss? 1998. Kita tahu angka 9-nya itu 2, 1, 4, 6, 7. 7 ya di sini. 8 di sini lah ya. Di sini kayaknya lumayan menarik. Satu masih ada beberapa tempat ya. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 4, 5. Uh, kayaknya belum bisa kita selesaikan tapi ya menarik ya. 3. 3 nggak mungkin sini lagi sekarang kalau Sudoku ya. Itu saya miss. Berarti ini menjadi 9 dan itu menyelesaikan 8, 5, dan 3. Oke, ini harusnya sudah bisa menjadi lancar ya. 3, 5 nggak mungkin sini lagi. Berarti 9 nggak mungkin sini lagi. Maka 9 hanya bisa satu tempat ya dalam box ini, yaitu di sini. Nice. Jangan lupa juga untuk disjoinnya. 3 mengeliminasi petak di tengah-tengahnya. Ini membuat menjadi 5. Ada 1, 2 pair, maka menyelesaikan 9 dan 5 kita. 1, 2 mati ke atas juga, menyelesaikan 3 di sini. 6 dan juga 1. Nice. 6 berarti nggak mungkin sini lagi. Lalu 3 membuat menjadi 4, 4, 7, 3 selesai. Ini bukan 7 lagi, 1, 8 pair, berarti ini menjadi 2 dan 7. Menyelesaikan barisnya 2, 1, 1, 8. Nice. 2, 4, 8, oh ini harusnya selesai ya. 2, 4, ini bukan 4 lagi sekarang. Dan ada 8 juga di bawah, 8, 6. Oke, tinggal 3 baris terakhir. 1 di sini, ini bukan 1 lagi. Kolom ini kita butuh angka 6. 6, 4, 4, 3, 7. 7, dan yang terakhir adalah 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Bend into Shape. Puzzle dengan ide yang sangat brilian banget ya, dan juga dieksekusikan dengan sangat luar biasa sekali oleh 99% Sneaky di sini. Ternyata dari segi Death Whispers yang berada dalam posisi disjoin yang sama, kita langsung bisa tahu komposisi dari sebuah garis itu bisa apa saja. Dan kemudian ada quadruple di sini yang membantu dalam mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan angka tersebut bisa di mana. Benar-benar puzzle yang sangat brilian banget yang dibuat oleh 99% Sneaky, dan saya benar-benar enjoy banget untuk menemukan logika tersebut. Puzzle yang sangat brilian. Ya, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.